Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma apa? Farham walidina. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Gusti Allah farhamuki paring kawelasan panjenengan walidina ing wong tuwa kita salasan kelan ambal kaping 3. Waghfir lan mugi paring pangapunten panjenengan lahum maring walidina wardo lan mugi ridani panjenengan lahum saking walidina. Ridon ing sijine ridho tukhilu kang nurunaken panjenengan bihi kelawan ridho alihim ngatasi walidina nurunaken alihim ngatasi walidina jawami aridwanika ing sakabehane ridho panjenengan wa tukhilu lan nurunaken panjenengan bihi kelawan ridho daro karomatika ing omahe kamulyan panjenengan wa amanika lan aman panjenengan wa mawatina afika lan pira-pira panggonan pangapunten panjenengan wa ghufranika lan tegese pangapunten panjenengan wa adhiro lan mugi ndheresaken wa adhiro lan mugi ndheresaken panjenengan biklan ridho alaihim ing atase walidina lataifa birrika ing pira-pira lembute kebecikan panjenengan wa ihsanika lan tegese paring kesainan panjenengan. Allahumma Gusti Allah ighfir mugi paring pangapunten panjenengan lahum maring walidina paring pangapunten maghfiratan ing setunggalipun pangapunten jamiatan kang ngumpulaken tamhu kang nglebur panjenengan biha kelawan maghfirah salafa auzarihim ing dingine pira-pira dosa walidina wasai israrihim lan alane netepi dosa lan alane netepi dosane walidina warhamhum lan mugi panjenengan paring kawelasan ing walidina rahmatan ing sunggalipun kawelasan tuniru kang madangi panjenengan lahum maring walidina biha kelawan rahmat al-majja ing kon turu kon sare fi kuburihim ing dalam kubure walidina wa tu'aminuhum lan nyentosaaken panjenengan ing walidina biha kelawan rahmat yaumal fasai ing dalam dinane kaget ayaumil kiamah inda nusyurihim ing dalam nalikane tangine walidina bentuk rahmat Allah yang diberikan itu ketika kita masih hidup berarti kita punya pelayanan yang baik untuk orang tua kita. Pelayanan baik itu secara kauliyah, secara ucapan ataupun secara haliyah, perilaku baik kepada orang tua itu termasuk wujud rahmatipun Allah, rahmatnya Allah yang diturunkan kepada kita. Begitu pula Allah memberikan rahmat untuk kita melalui orang tua kita, ya berupa tanggung jawab beliau untuk memberikan makan, biaya dan lain sebagainya. Itu adalah rahmat Allah. Jadi kalau sudah alamnya ini mengamini, alam ini perilaku kebaikan kita kepada orang tua kita yang masih sugeng atau sifatnya doa orang tua kita yang sudah meninggal, berarti alam itu mengamini, maka pasti ridho Allah ini akan diturunkan untuk kita, untuk anak-anak seperti itu. Terus kita itu di dunia cuman gantian saja. Besok orang tua kita sudah tidak ada, kita juga menggantikan posisi orang tua, kita jadi orang tua kita jadi orang tua untuk anak-anak kita. Dan ketika kita menjadi orang tua, janganlah kita berharap kebaikan anak itu baik kepada kita, tapi doakanlah anak-anak kita itu kebaikannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Otomatis akan memberikan
efek negatif positif untuk kita. Jadi jangan merasa bahwa kita nanti sebagai seorang bapak, seorang ayah itu menghidupi mereka, jangan. Tapi jadikanlah kita bisa menghidupi keluarga kita ini sebagai penyambung welas asih Gusti Allah kepada makhluknya Allah, anak-anak itu. Seperti itu. Jadi kalau kita berbicara orang tua itu sudah qot'i, di Quran itu sudah qot'i, jadi harus ataupun kewajiban, dan kita tidak perlu mengetahui sejarah atau perjalanan hidup orang tua. Itu bagian dari sejarah beliau-beliau yang kita tidak penting bagi kita ini. Cuman kita bisa mengambil pelajaran dari perjalanan orang tua. Kemudian warhamhum rahmatan tuniru lahum bihal majja'a fi kuburihim. Rahmat Allah yang memberikan terang benderang di alam kuburnya, salah satunya adalah perilaku baik kita. Kita melakukan ibadah mahdoh, ibadah sunnah, ini menjadi cahaya di alam barzah orang tua kita. Salah satunya itu. Kemudian waktu amiluhum biha yaumal faza'in dan nusyurihim, terbukti nanti orang-orang tua kita dengan perilaku kita yang baik ini akan dikondisikan oleh Allah keadaan yang tenang ketika dibangkitkan dari kubur. Allahumma dughus ya Allah, tahanan mugi welas panjenengan ala du'fihi mengatasi apese walidina kama kanu kaya oleh ono sapa walidina ala du'fina ing atase apese kita iku mutahannina kang padha welas kabeh sapa walidina. Warham lan mugi paring welas panjenengan ing kita ahum ing jungkunge walidina ilaika dhateng panjenengan kama kanu kados onten apa sapa walidina lan maring kita fi hali kita inah ing dalam tingkah keputuse kita utawa jungkunge kita ing atase tingkah jung kita ilahi maring walidina rahimina iku kang padha welas kabeh. Jadi ing kita ini bisa berarti birrul walidain kepada orang tua kita yang masih hidup, atau birrul walidain yang mana orang tua kita sudah meninggal. Ini kita bisa beribadah, kita bisa berbakti kepada orang tua kita itu atas rahmatnya Allah, bukan karena kita mengetahui tatanan agama sama sekali. Jadi kalau kita bisa menghormati orang tua kita, jangan merasa bahwa kita ini sudah belajar agama yang baik. Tidak. Jadi para santri itu tidak menjadikan satu jaminan kita belajar di pondok ini bisa menjadi anak yang bisa mewujudkan birrul walidain, belum tentu. Maka ketika kita bisa mewujudkan birrul walidain, kembalikanlah itu ke Allah. Itulah wujud welas asih Gusti Allah kepada orang tua kita. Jadi jangan pernah merasa bahwa kita bisa berbuat baik karena kita tahu aturan. Jangan. Gitu. Tapi kembalikan kebaikan itu kepada Allah. Begitu juga suatu saat nanti kita jadi orang tua, kita menjadi seorang ayah, kita menjadi seorang ibu. Jangan menganggap bahwa kita menghidupi mereka, bahwa rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah rizki yang sudah dijamin oleh Allah sesuai dalam pernyataan di dalam Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jadi tidak ada makhluk yang bergerak, yang bernyawa ini kecuali Allah menjamin rizkinya. Jadi ketika kita nanti jadi orang tua, kita bisa memberikan nafkah kepada istri kita, terus nafkah kepada anak-anak itu bukan karena kita hanya sebagai perantara saja. Itu sebagai perantara, karena itu sudah dijamin oleh Allah. Jangan merasa bahwa kita bisa menghidupi mereka, tapi yang hakikatnya yang memberikan kehidupan untuk anak-anak kita ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika sudah seperti itu, maka frekuensi yang didapatkan oleh seorang anak ini nyambung ke Allah, gitu, akan nyambung ke Allah. Nah, untuk membangun frekuensi nyambung ke Allah ini betul-betul harus teliti sebagai seorang tua kita. Misalkan ini pengalaman.
Jadi kita dikondisikan keadaan kayak apapun, misalkan suatu saat teman-teman santri, konco-konco santri ketemu dengan pasangan masing-masing, yes, berulang-ulang saya sampaikan bahwa apa yang menjadi request kita dijawab oleh Allah, dikabulkan oleh Allah, maka pasti di situ ada paket ujian. Kalau kita siap untuk menerima anugerah Allah yang menggembirakan hati kita, tentu paket yang tidak mengenakan harus kita terima. Misalkan dulalah duwe bojo, bojone cerewete ra ngudubillah misalkan ini ya harus diterima. Mungkin dari cerewetnya ini kan dosa-dosa kita sebagai seorang suami bisa dirontok oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu loh. Sebagaimana pernah saya ceritakan kisah yang namanya Said Abdurrahim. Said Abdurrahim itu 3 wali kutub di zamannya Said Ahmad Badawi, Said Abdurrahim, Said Ahmad Rifai. Salah satunya adalah Said Abdurrahim ini, karomahnya ini, beliau kalau mengadakan majelis pengajian itu yang datang itu ratusan ribu. Hampir setiap beliau mau idoh memberikan nasihat atau memberikan taklim kepada jamaahnya itu hampir bisa dipastikan mesti ono sing iman kepada Allah. Gitu. Nah, beliau hebatnya kayak gitu itu, ya istrinya itu masya Allah istimewa betul, istrinya ini luar biasa. Jadi nek ngamuk ya ora mung cangkeme tok, gitu. Ora mung muni-muni lesane tok, tapi nek lagi ngamuk, lagi selip, istrinya itu kayu bakar itu dibakar, digebukin yang gegeri, sampai seperti itu. Karena sekali lagi kenapa konteks di dalam Quran Allah memerintahkan untuk kita itu menikah, ya. Ayat pembandingnya itu ada di dalam Al-Imran Al-Baqarah. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'izni. Allah mengajak kaum laki-laki ini menuju kepada ampunan Allah, maghfirah. Terus ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah wa jannah. Wa yad'ullaha ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Jadi Allah mengajak kepada kaum laki-laki ketika nikah itu sebetulnya adalah menuju keampunan Allah. Nah, bentuk ampunan Allah ini macam-macam nanti. Berarti kita bisa rontok dosane itu mungkin dengan kondisi istri kita yang tidak sesuai harapan kita. Biar awal-awal saya kenalan saya apik-apik kabeh. Tapi begitu wis berjalan rumah tangga sekian tahun kita asli nih. Itu mau ndak mau harus kita terima, gitu loh. Nah, begitu apa yang dialami oleh Said Abdurrahim ini seperti itu, ya. Nek marah itu ngamuk ora mung lesane tok, tapi sak obah-obah ini ngamuk kabeh. Nah, suatu ketika diprotes sama jamaahnya, datang geruduk, kalian mau apa datang ke sini? Pokoknya kami tidak terima kalau saya ini didolimi sama istri jenengan. Said Abdurrahim cuma ketawa saja, ketawa dengan santai. Loh, saya seperti ini yang diamanati saya kok kalian malah yang tidak terima. Saya amanati seorang istri yang seperti ini, justru dosa-dosa saya itu dintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya bisa sampai pada derajat kutub, ya, kutbul aktob. Jadi Said Abdurrahim termasuk kutbul aktob, ya, pimpinan dari beberapa pimpinan kelompok-kelompok wali, namanya kutbul aktob atau kutbul akbar. Nah, saya sampai pada derajat itu karena adanya istri saya, gitu loh. Maka kalian tidak usah bingung, wong saya aja menerima, kalian yang nggak diamati kok tidak terima. Akhirnya jamaah ini pulang, gitu loh. Nah, itulah gambaran bahwa enak dan tidak enak kita hidup di dunia itu hakikatnya adalah rahmat Allah. Tinggal kita mensikapinya bagaimana, gitu loh. Entah itu teman atau tetangga ataupun siapapun, gitu loh. Kalau kita tidak bisa mensikapi maka bukan rahmat, tapi jadi molo akhirnya. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa ta'attaf lan mugi welas panjenengan alaihim ing atase walidina kama kanu kaya oleh ana sapa walidina lan maring kita fi hali sighorina ing dalem tingkah, ing dalem keadaan atau tingkah cilik kita iku muta'attifina kang padha welas kabeh.
Jadi termasuk kita bisa besar seperti ini, itu pun juga sentuhan lembut orang tua kita. Jajal umpamane biyen wong tuane awake dhewe ora dikeki welas ro Gusti Allah ditekak rampung kok. Gitu? Selesai loh Pak. Mbak, kita waktu masih bayi itu orang tua kita ndak dapat welas Gusti Allah, kita ndak dapat welas ditekak rampung kok. Apa diguaning tempat sampah itu kan sekarang kan model kayak gitu. Karena apa? Dari awalnya sudah tidak benar gitu loh. Karena untubillah min dzalik. Allahumma Gusti Allah ihfad mugi ngreksa panjenengan lahum maring walidina zalikal wuddah ing mengkono-mengkono demen alladzi nyatane wuddah asrabtuhu kang nyampur asrabtahu kang nyampur panjenengan ing alladzi kulubahum ing pira-pira manae walidina wal hanana talan asih allati nyatane hananah malak takang sampun ngebaki panjenengan biha kelawan hananah suduruhum ing pira-pira dodol walidina wal lutfah gitu loh. Jadi kalau belum jadi orang tua belum bisa merasakan. Kalau sudah jadi orang tua mesti bisa merasakan gitu loh. Jadi apa yang menjadi keluh kesah orang tua kita dengan kita itu pun juga nanti akan kita merasakan. Oh ternyata ya dadi wong tua ki ora gampang gitu loh. Supaya bisa menjaga amanat-amanat Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Terus wal lutfalan kalembutan alati syahulta kang nungkulaken panjenengan bi kelawan syahulta kang nungkulaken panjenengan bi kelawan alati jawari hahum ing pira-pira nggotane walidina. Kita waktu masih kecil ngelih ya ming owak-owek, terus pipis yo ming owak-owek. Dengan bahasa sentuhan lembutnya orang tua kita menjadi dewasa besar saat ini karena ya situlah perjuangan orang tua kita gitu loh. Jadi kalau dulu pernah ada seseorang orang Polda, salah satu anggota Polda Jogja itu karena waktu kecilnya itu dia dibuang sama ibunya usia 3 bulan, terus akhirnya besar dididik oleh Pak D-nya, diceritakan peristiwa itu, akhirnya tadi manggil ke ibu gitu loh. Sopo wae sing ngandani aku kon gawe apik karo ibuku tak tabrak walaupun itu kiai. Itu cerita di depan saya itu. Awal-awal mula kok wong iki kok melete banget, ampuh tenang. Terus saya ikuti aja apa yang menjadi omongan. Nah suatu ketika dia dihadapkan oleh anaknya, anak itu linggodo ya tenanan gitu loh, linggodo tenan. Begitu dia mentok di anaknya itu, saya cerita bahwa kita hidup di dunia ini jane mung gentenan apik apa gentenan elek. Nek gentenan apik ya ijo apik, nek gentenan elek ya ijo elek. Itu kalau jenengan siap dengan kondisi putaran jenengan wani karo jenengan ya monggo, maka frekuensi itu berarti tidak nyambung. Tapi kalau jenengan bisa membangun frekuensi kepada orang tua jenengan, maka pasti anak itu juga akan nyambung frekuensinya ke jenengan. Ternyata apa yang saya omongkan itu dibuktikan. Begitu dia sudah baik dengan orang tua, ya anak itu tiap gitu loh. Bismillah alam hukum Allah memang seperti itu. Nah, wasyukur lan nyukuri panjenengan lahu maring walidina lan syukur lan nyukuri panjenengan lahu maring walidina dalikal jihad ya mengkono nemen-nemeni Allah dinyatani jihad kanu kang walidina fina ing dalam kita iku mujahidina wong kang padha nemen-nemeni wala tudoyi lan ampun yaknya akan panjenengan lahu maring walidina dalikal istihad ing mengkono istihad ing mengkono nemen-nemeni Allah dinyatani istihad kanu kang ana sapa lidina fina ing dalam kita iku mujahidina wong kang padha nemeni wa jazihim lan mugi pelasi panjenengan paring piwales panjenengan ing walidina ala dalika sa'i ing atase mengkono-mengkono ngamal ataupun perbuatan alladzi nyatani dalika sa'i kanu kang ana walidina fi ana ing dalam kita ku sa'ina yaiku wong kang padha temandang kabeh, wong kang padha berbuat kabeh warra'i lan angon alladzi nyatane ra'i kanu kang ana walidina lan akadu kita iku ra'ina wong kang padha angon sebagai pertanggungjawaban orang tua diamanati anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Afdhalama kelawan
luweh utama-utamane perkara jazaita kang males panjenengan biklan mah as-su'ata ing wong kang amal al-muslihina kang bagus-bagus kabeh warru'ata lan pira-pira wong kang angon an-nasihina kang padha ngarepaken bagus kabeh. Jadi apa yang dilakukan oleh orang tua, bentuk sayang orang tua kepada kita, jangan sampai ya Allah engkau sia-siakan gitu loh. Lah mensyukuri anak ketika anak ini selesai pendidikan, misalkan wisuda, itu orang makan-makan. Syukur orang tua ketika anaknya ini punya prestasi atau selesai pendidikannya, ya syukuri sing hakikat syukuri kudu nganggo ibadah gitu loh. Bahwanya kita teman-teman santri ada yang wisuda selesai lah S1, le syukur orang makan-makan. Makan-makan itu foya-foya atau naktir koncon itu foya-foya, bukan syukur gitu. Ya sedekah, tapi hakikat syukur ketika Allah memberikan anugerah berupa kita selesai pendidikan terus kita melakukan puasa walaupun hanya 1 hari, pas hari Kamis 1 hari, itu sebagai wujud syukur yang nyata seperti itu gitu loh. Bukan kok makan-makan jalan-jalan. Allahumma dukus ya Allah birrohu mugi bagusaken panjenengan ing walidina at'afama kelawan luweh apes-apese tingkah kanu kang ana walidina iku ya baruna padha adamel sae walidina ing kita wangdur lan mugi mirsani panjenengan ilahi maring walidina bi aini rahmati kelawan peninggal rahmat kawelasan kama kanu kaya oleh wonten sinten tiyang sepuh utawi walidina iku yang duruna padha mirsani kabeh sapa walidina ing kita. Ya Allah, kebaikan yang Engkau berikan atas kelemahan pada beliau-beliau orang tua kita ini, jadikanlah kebaikan mereka ini untuk kita dan lihatlah orang tua kami ini dengan penglihatan rahmat Engkau ya Allah, sebagaimana beliau-beliau ini melihat kita itu juga dengan rahmat atau welas asih orang tua kita. Pandanglah orang tua kita ini dengan aini rahmah Engkau ya Allah, dengan pandangan belas asih Engkau ya Allah, sebagaimana orang tua kita ini memandang kita dengan belas kasihan. Seperti itu yang dalam doa ini ungkapkan. Allahumma dukus ya Allah mugi menjenengan paring panjenengan lahu maring walidina ing perkara doyau kang padha nyak-nyakaken sapa walidina ing mah bayane mamin haqqi rububiyyatika saking hae sifat kemengeranan panjenengan bima kelawan perkara istaholu kang ketunggul sapa walidina bihi kelawan fi haqqi tarbiyatina ing dalem hak ndidik narbiyah kita. Jadi ya Allah, berikanlah kepada orang tua kami ya ini keadaan yang keadaan yang tidak taat kepada Engkau ya Allah, berikanlah sesuatu yang mereka ini sembrono, orang tua kita ini sembrono dengan sifat ketuhanan Engkau ya Allah. Artinya terganggulah dengan kita masih kecil itu kan mesti wong tua repot lah, sampai mungkin ngibadahnya ora patek kupen. Nah dalam doa ini seperti dimunculkan, ya Allah berikanlah kepada mereka orang tua kami ini sesuatu yang disia-siakan oleh mereka yang menjadi hak Engkau ya Allah, untuk disembah, untuk ditaati, dengan sebab beliau ini repot ngurusi kita, didik kita gitu loh. Wa tajawaz lan mugi ngapun panjenengan anhum saking walidina ma ing perkara qasaru kang pepeka sembrono sapa walidina bihi kelawan mamin haqqi khidmatika bayane mah saking hak ngeladosi panjenengan bima kelawan perkawis asaruna kang sampun milih sapa walidina ing kita bihi kelawan ma fi haqqi khidmatina ing dalem hak ngeladeni utawi ngerawat kita. Waqfu lan mugi busek panjenengan anhum saking walidina ma ing dosa irtakabu kang sampun adamel sapa walidina minasuhuti saking pira-pira syahwat atau kepinginan min ajlima
min ajlima krono arai perkara iktasabukan kang nyambut gawe kang temandang sapa walidina ing mamin ajalina saking ajal kita wala tuakhidhum lan ampun nyiksa panjenengan ing walidina bima kelawat siksa ta'athum bima sebab wala tuakhidhum lan ampun nyiksa panjenengan ing walidina biha sebab perkara ta'athum kang ninggal ing walidina ilaihi maring ma apa al hamiyatu brangasan utawa grangsang minal hawa saking hawa lima krono perkara hulaba kang lindih apa ma nglindih-lindih ala kulubihi mengatasi biro-biro atini walidina min mahabbatina saking nresnani ing kita wa tahammalan mugi-mugi nanggung panjenengan anhum saking walidina adzalamat ing biro-biro kedzaliman alati nyatane dzalamat irtakabuha kang sampun nglampahi sapa walidina ing alati fima ing dalam perkara istarahu kang nglakokaken kang lumaku utawa nglakoni istarahu kang nglakoni sapa walidina lan krana kita wasau lan mugi wasau lan temandang sapa walidina laina ing atase kita waltuf lan mugi lembut panjenengan bihim kelan walidina fi madjiil bila ing dalam pira-pira nggon turune bosok maksud di alam barzah di kuburan lutfan kelawan welas yazidu kang nambahi apa lutfan nambahi ala lutfihim ing atase lembute walidina fi ayyami hayatihim ing dalam pira-pira dina sugenge walidina bina kelawan kita. Ya Allah, berikanlah apa yang kepada orang tua kami kelembutan Engkau atas perawatan mereka sehingga hak-hak panjenengan ternodai oleh perilaku orang tua hanya karena merawat kami. Ya Allah, pandanglah orang tua kami ini dengan pandangan yang lembut atas apa yang beliau lakukan kepada kami, kelembutan beliau kepada kami. Dan ya Allah, tangguhkanlah kepada orang tua kami kedoliman orang tua kami, ya apa yang pernah dilakukan, apa yang pernah dijalankan oleh orang tua kami di mata Engkau salah, ya di mata, maka pandanglah lembut orang tua kami ketika beliau sudah di alam barzah dengan kelembutan yang menambahkan kelembutan di alam barzahnya ketika kelembutan itu kami terima waktu kita masih kecil. Allahumma wallahu alam shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha lan iku sangah saking ahadis allati warada fiha. Wa minha lan iku sangah hadis ma utawi hadis warada kang numeka apa ma tumeka fi fadliha ing dalam kautamaan sholawat wal wa'di lan janji alih ing atase sholawat min jazilil ajri saking agungi ganjaran. Ya betul, min jazilil ajri saking agungi ganjaran wa azimi dzikri lan agungi wa azimi dzikri lan agungi dzikir wa fauzi mustamiliha lan bejane wong kang ngamalaken sholawat biridullah kelan ridani Allah taala wa Allah wa qadai hawaiji akhiratihi lan katekane utawa kedugenane utawa katekanane pira-pira hajat akhirate mustakmil wa dunyahu lan dunyane mustakmil, termasuk dasar-dasar hadis yang berkaitan dengan fadilah keutamaan sholawat. Terus janji orang yang membaca sholawat salah satunya adalah man sholla alayya sholatan wahidatan shollallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang berselawat kepada satu kali, maka Allah akan berselawat kepada orang itu 10 kali. Nah, kalau selawat kita tidak ada apa-apanya, kalau Allah sudah berselawat kepada kita, yes, luar biasa itu. Dan keagungan dzikir dan keuntungan orang yang mengamalkan sholawat dengan ridho Allah, terus dikabulkan hajatnya dunianya.
wa min halan iku sengasane hadis ma utawi hadis biha kang tetep ing dalam selawat min syukril wasitati saking nyukuri lantaran fini amilah ing dalam pira-pira nikmati Allah, nikmat-nikmati Allah alaina ing atase kita al makmuri kang den perintahaken bisyukrihi kelawan nyukuri. Bisyukrihi kelawan nyukuri. Jadi kalau kita syukur kepada Allah, satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, kalau semua ulama atau fuqaha, ulama ahli fikih sepakat bahwa syukur kepada Allah ini hanya dibenarkan dalam bentuk ibadah. Jadi syukur ada syukur fil lisan, syukur fil qalb, terus syukur fil hal. Syukur fil lisan kita mengucapkan alhamdulillah, memuji kepada Allah atas anugerah yang Allah berikan. Kemudian syukur fil qalb, mengembalikan nikmat yang Allah berikan kepada siapapun, kita menerima atau memberi, gitu ya. Itu kembalikan kepada Allah. Kita menerima nikmat dari orang tua kita, kita kembalikan ke Allah. Ya Allah, alhamdulillah Engkau telah saat ini telah memberikan nikmat kepadaku ya Allah, yang sekian hari ini terlambat kiriman saya ya Allah, telah Engkau berikan, misalkan begitu. Nah, terus kita memberi ke orang lain ataupun menolong kepada teman atau apalah bentuknya, sedekah, itu pun juga merupakan bentuk dari anugerah yang Allah berikan. Kita bisa menolong itu karena ya Allah, bukan karena kita punya, kita apa, bukan, tapi kembalikan. Kita ketika kita bisa menolong saudara atau teman atau siapapun, kembalikan ya Allah, alhamdulillah pada hari ini aku telah memberikan utangan kepada teman saya yang berkali-kali wis ora balik kowe tetap tak utangi, misalkan gitu contoh. Nah, mutlak syukur ini hanya dibenarkan menurut ulama ahli fikih dalam bentuk ibadah. Maka para guru-guru, masyayikh pesantren itu yang namanya syukur itu seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika kita syukur kita sudah wisuda, sudah selesai menyelesaikan pendidikan, maka syukur itu mutlak hanya bisa diiyakan, diterima hanya dalam bentuk ibadah, mbuh poso, mbuh sholat sunnah atau apalah, atau sujud syukur tuh bisa. Itu setelah itu makan-makan sedekah, jangan traktir teman-teman atau bagaimana itu. Nah, waqad sholat wa min hafi min syukril wasitati fi na'mil alaina al-ma'muri bi syukri fama min nikmatin lillahi alaina sabiqatun wa lahiqatun. Fama min nikmatin mongko iku sangka nikmate Gusti Allah alaina, fama min nikmatin maziyadah mongko utawi nikmate, mongko utawi siji nikmat, mongko ora ana utawi siji nikmat lillahi kagungane Gusti Allah alai ngatasi kita sabiqatun iku dingini walahi kotunan kang arep teko min nikmatil ijati saking nikmat mujudaken wal imdadi lan nikmat paring fid dunya ing dalam dunya wal akhirati lan akhirat iku ila wahwa angin utawi alati iku asababu dadi sebab fi wusuliha ing dalam tumukane nikmat, fi wusuli ing takan nikmat lain maring kita, wa ijra'iha lan lumakune nikmat alaina ing atas kita, fa ni'amuhu mongko iku pira-pira nikmat, fa nikmatu fa ni'amuhu mongko iku pira-pira nikmate Gusti Kanjeng Nabi ing atase, fa ni'amuhu mongko utawi pira-pira nikmate Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ing alaina ing atase kita iku tabiatun kang anut lini amillahi maring pira-pira nikmate Allah ta'ala halimahuru Allah, wa ni'amullahi ta'ala la yahsuruha utai pira-pira nikmate Allah iku la yahsuruha ora bisa ngringkes, iku la yahsuruha ora bisa ngringkes ing ni'amillah apa adatun wa wilangan, kama kodene pengendikan kala kang wis dawuh sapa Allah Gusti Allah subhanahu wa suci Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu lamun ngitung sapa sira kabeh nikmatullah ing nikmate Allah. La tuhsuha mongko ora bakal iso ngitung sapa sira kabeh ing nikmatillah. Fa wajaba mongko wajib apa hakuhu hae Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina ing atase kita, wa wajabalan wajib alaina ing atase kita fi syukri nikmatihi ing dalam nyukuri nikmate Allah. Ala naftaro
yen to ora ngentekaken yen to ora ngentekaken anis sholati saking sholawat alaihi ing atase Gusti Kanjeng Nabi ma'aduhu likulli nafsin ing atase manjingi saben-saben ambekan wa khurujihi lan metune ambekan. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada kita yang sudah ataupun yang akan datang itu bagian dari bentuk Allah mewujudkan kita, itu juga bagian nikmat. Allah memberikan kenikmatan kepada kita di dunia dan akhirat, semuanya itu menjadi sebab sampainya kita kepada nikmat yang Allah berikan. Adanya nikmat yang diberikan Rasulullah SAW ini dohir ataupun lahir di dunia. Nah, nikmat-nikmat yang dibawa oleh kelahiran Rasulullah SAW itu mengikuti semua nikmat-nikmat Allah yang diberikan. Otomatis ketika kita menerima nikmat yang Allah berikan, tidak lepas dari nikmat-nikmat yang dibawa oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Karena pernah Rasulullah dawuh dalam satu hadis, hayati khairul lakum tuhdisuna wa yuhdasu lakum wa mamati khairul lakum tu'radu alayya a'malukum fama ra'aitu min hasanatin hamidullah wa ma ra'aitu min sayyi'atin istaghfaru lakum. Hidup aku ini baik untuk kalian. Ketika aku hidup, ketika aku masih hidup, kalian datang ke tempat aku, kalian menceritakan perihal atau masalah atau apapun bentuknya, aku kasih solusi, gitu ya. Hayati khairul lakum tuhdisuna wa yuhdasu lakum, kalimatnya begitu. Engkau waktu aku masih hidup, kalian datang kepadaku untuk menimba ilmu atau mengambil wawasan dari saya atau solusi dari saya atau minta hukum keputusan kepada saya, gitu. Aku sampaikan kepada kalian, tuhdisuna wa yuhdasu lakum wa mamati khairul lakum, sedangkan ketika aku mati pun juga baik untuk kalian. Wa mamati khairul lakum, wa mamati khairul lakum, matinya aku atau tidaknya aku di dunia, tidak adanya aku di dunia ini atau aku meninggal ini juga baik untuk kalian. Itu tu'radu alayya a'malukum, semua perilaku semua perilaku kalian ini akan dilaporkan kepada saya, ya, akan dilaporkan kepada saya. Fama ra'aitu min hasanatin hamidullah, ketika laporan dari malaikat yang membawa amal-amal umatku ini dibawa, misalkan malam ini anak-anak santri nadan ya Rasulullah lagi pada ngaji gini, dilaporkan ke Rasulullah, kemudian Rasulullah memuji, alhamdulillah, memuji kepada Allah. Tapi ketika ada perilaku yang tidak baik, ya, perilaku yang tidak baik umatnya, maka Rasulullah SAW memintakan ampun kepada Allah. Sampai seperti itu Rasulullah SAW. Walaupun kita sudah ada jaminan dawuh dari Rasulullah seperti itu, tetap kita sampaikan sebagaimana kita punya jaminan kesehatan. Kita tetap harus lebih berhati-hati. Itu seperti itu. Nah, jadi dari hadis itu, meninggalnya Rasulullah SAW itu pun juga bermanfaat. Otomatis pewaris Rasulullah SAW, para ulama pun juga meninggalnya pun juga masih memberikan asar ataupun labet kebaikan-kebaikan yang dilakukan sebagai tongkat estafet dari Rasulullah SAW. Nah, itu seperti itu. Sebagaimana juga pernah disinggung oleh pemahaman salafi, oleh pemahaman Wahabi, bahwa orang meninggal itu sudah tidak ada manfaat, sudah tidak ada kebaikan yang bisa dirasakan. Nah, ini merujuk kepada peristiwa Isra Mi'raj. Padahal waktu itu nabi-nabi sebelum Rasulullah sudah meninggal peristiwa Isra Mi'raj. Jarak antara Nabiullah Isa alaihissalam ke Nabi Musa itu aja 11 abad, 11.000 tahun. Jarak dari Rasulullah kepada Nabi Isa, Rasulullah ke Nabi Isa itu zaman fatrah sekitar 300 tahun. Itu beliau sebelum Rasulullah sudah meninggal. Begitu peristiwa Isra Mi'raj, ya, ke Sidratul Muntaha, ada dialog, ada pertemuan Allah dengan Rasulullah, kemudian turun ketemu para nabi termasuk Nabi Musa. Padahal posisi Nabi Musa secara basariahnya sudah meninggal,
Tapi itu pun menjadi satu alasan bahwa orang yang sudah meninggal pun ada manfaatnya. Jajal umpamanya biyen ora tidak diberi masukan oleh Nabi Musa misalkan, keputusan itu akan dilakukan oleh Allah, yaitu sholat 50 kali sehari. Bongko ora kok nyambut gawe, ora kok bersinau, mung jumlah-jumlah wong lima waktu aja sok keteteran ya. Kadang-kadang healing, kadang-kadang ora, ini kan medeni. Iyalah. Jadi itulah nikmat-nikmat yang Allah berikan secara nyata dari Rasulullah SAW ketika beliau masih sugeng dan sudah meninggal pun itu nyata kenikmatan yang Allah berikan. Semoga dengan ini kita semua bisa paling tidak apa yang bisa kita andalkan dalam hidup ini. Apakah kita menjaga kebaikan kita orang tua? Apakah kita menjaga kesabaran dengan teman kita sehingga weni gelo sing marake nglarake hati dan lain sebagainya, misalkan kita sabar dengan itu, ya istimewa. Karena saya sendiri merasakan gitu loh, membuktikan, bukan merasakan. Kayak merasakan kan burung bisa dikutek ya. Jadi saya nikah, kemudian apa yang menjadi request saya ini dijawab oleh Allah dengan seorang wanita, gitu. Tapi paketnya ini kan saya belum tahu. Paket apa yang menjadi permintaan saya atas apa yang ada di dalam istri saya, apa yang paketan bawaan dari istri saya itu opo, kita nggak tahu. Begitu berjalan rumah tangga ini ternyata terjawab, gitu loh. Oh berarti ono paket sing ora enak, gitu loh. Nah, paket yang tidak enak itu belum tentu dari istri kita, mungkin dari saudara-saudara istri kita atau ipar-ipar kita, atau bahkan bisa jadi nggak enaknya itu karena dengan mertua kita. Tapi kalau umpamanya kita ini sabar menghadapi sesuatu gejolak di dalam rumah tangga sing nggak enak, walaupun itu dengan ipar-ipar kita, dengan mertua kita, dengan siapapun itu kita sabar, khususnya dengan mertua kita karena itu juga orang tua. Jawabannya pasti akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke anak-anak kita. Bahkan waktu itu saya pernah sempat diprotes sama anak saya. Waktu anak saya itu ngaji Quran hataman di Magelang, ada undangan semaan Quran di Magelang. Nah, ada temennya yang dari perumahan Nogotirto dulu sama-sama di Kudus datang. Terus orang tua datang di antara orang tuanya dimanggake sama sohibul bed untuk makan prasmanan, nggak kerso. Kenging nopo bah kok tiang sepuhe rencang niku mboten purun. Rencang bapake rencang niku siam, dadi mboten dahar. Gitu. Saya tahu omongan maksud anak saya ini, saya tahu. Gampangannya gini, kok abah mboten podo karo wong tuane rencang kula. Masalah. Artinya pemahaman itu satu ungkapan protes kepada saya. Kok abah kok beda dengan orang tua teman-teman saya? Yus buh solate, buh posone dan sebagainya. Mungkin anak saya tahu saya tidak pernah poso Senin Kemis dan sebagainya. Sempat diprotes kayak gitu. Terus saya bilang bahwa Allah memberikan kesempatan orang ini riyadoh ini berbagai macam jalan, dari berbagai macam jalan. Ada kalanya orang tua ini riyadoh untuk nirakati anak itu dengan satu perbuatan yang baik atau amal soleh. Ada kalanya dengan bersabar menghadapi perjalanan hidup, macam-macam lah, gitu lah. Andai kan misalkan seperti saya ini, tidak ada kuda, tidak ada ujian, tidak ada apa namanya, saya harus melayani orang tua mertua saya dengan sebaik-baiknya, walaupun orang tua mertua saya tidak mudah ladenani gitu. Saya omong salah, saya tingkah salah, tapi saya ambil sikap bahwa disitulah husnudun saya ke Allah. Mungkin dari saya ini bisa melayani orang tua sing ora gampang ladenani itu, sehingga anak-anak saya engkau jenengan toto sing saya ini ya Allah Gusti. Gitu. Itu memang saya minta, ya Allah, engkau sudah memberikan pendamping saya sesuai dengan request saya, dan engkau tidak bocori bahwa
paketnya istri saya ini punya orang tua yang seperti ini. Saat ini saya menghadapi, saya terima keputusan Engkau ya Allah. Saya apapun yang terjadi saya akan melayani orang tua mertua ini dengan sepenuh hati, dengan sebaik-baiknya. Yes. Tapi imbal balik saya ya Allah, andaikan suatu saat Engkau memberikan titipan anak-anak ke saya, tolong anak-anak saya ini Engkau jenengan toto sing sak saya inilah, gitu loh. Itu ya jawabannya ketika anak ini belajar di pesantren, diparingi lancar belajarnya dia, anak-anak yang pertama selesai Qur'annya kelas 5 SD dan haflah tahfidz Qur'annya kelas 6 SD, teruskan sampai sanawiyah, kemudian ke aliyah selesai sesuai dengan targetnya, kemudian sempat khidmah di Jakarta 1 tahun selesai, teruskan setoran ke Mbah Kiai tuh ya. Kemudian yang kedua pun juga begitu, di luar dugaan saya. Anak saya yang nomor 2 ini cewek, saya beri nama itu Zanira Tahta Ilfiana, karena saat itu ketika saya membaca satu biografi kisah seorang sahabat perempuan Rasulullah SAW, beliau ini adalah budak perempuan dari orang kafir Quraisy, disiksa oleh majikannya sampai mengalami buta. Pas ditutui, sahabat Abu Bakar ini lewat, begitu lewat dimerdekakan oleh sahabat Abu Bakar. Kemudian orang perempuan ini, sahabat Zanirah ini, sujud syukur sama Allah, terus diusap wajahnya, plek. Sing tadinya itu matanya buta karena disiksa juragane, saat itu juga dikembalikan oleh Allah. Akhirnya saya template ke nama anak saya. Selesai tahun kemarin SMA selesai, berikut diniyahnya di pelosok pun juga selesai. Ini tahadusan binikmah, apa yang saya membuktikan bahwa keadaan yang kita hadapi ini mesti ada nggak enaknya. Cuman kalau kita sabar, gantinya Allah itu sesuai dengan permintaan kita. Gitu. Apalagi kalau sudah urusan anak-anak, jangan sampai ya Allah anak-anak yang Engkau amanatkan kepada saya ini menjadikan fitnah bagi saya. Karena kalau orang tua sudah kena fitnah anak, ora peduli Nabi, ora peduli Rasul, ora peduli wali, jengking. Baginda Nabi Nuh alaihi salam saat itu memperjuangkan anak-anaknya untuk iman kepada Allah, tapi kenyataannya Kan'an khianat. Gitu. Bagaimana Nabi Lut alaihi salam mendidik putra-putranya untuk beriman kepada Allah, tapi akhirnya apa? Berkhianat karena perilaku LGBT. Ya. Terus siapa lagi? Seorang ahli tafsir yang masyhur kondang, namanya Imam Ibnu Zaid, itu pun juga diuji oleh Allah dengan anaknya. Ya. Terus kita bisa apa sebagai orang tua kalau kita tidak semedi sama Allah dengan riyadhah, dengan tirakat yang Allah berikan, dengan kecerdasan yang bisa kita tangkap saat itu. Begitu saya tuh cerita kepada anak saya, wong kuwi mau tirakat itu warna-warna gitu loh. Ada yang pakai amal soleh begini, ada yang puasa, ada yang begini. Tapi saya nggak mau, saya pribadi nggak mau aku poso tak ngumasani anakku, nggak mau. Saya baca sholawat, tidak mau saya baca sholawat untuk anak saya. Karena apa? Karena kalau kita ngibadah gitu, karena kalau kita ibadah kemudian diembel-embeli dengan seperti itu tambah berat nanti ujiannya gitu. Misalkan jenengan poso, teman-teman santri besok jadi orang tua mosoni nirekati anaknya gitu. Ini kalau umpamanya jadi kuat top, tapi kalau enggak akan berimbas yang mungkin enggak kuat lah gitu. Jadi kalau kita membaca sholawat ya kita niati takdim kepada Rasulullah sesuai perintahnya Allah. Kita puasa li ajrillah, tidak bukan karena apa-apa. Tapi bentuk perilaku-perilaku yang kita ketemu sama orang, siapapun orang itu, apalagi orang tua ataupun mertua ataupun siapa, kita jadikan itu sebagai media penghantar frekuensi kita ke Allah untuk
menjaga anak-anak kita, ini gitu. Yes. Nah begitu anak saya selesai SMA, selesai pas diniyahnya juga selesai, terus bilang sama saya apa, kulo istiqdan pinjam Sawal kulo kepingin teng Kudus. Di luar dugaan saya bahwa pikiran saya anak saya ini sekolah selesai, diniyah selesai di pelosok terus kuliah, tapi ya mungkin memang jalannya terus saya terdiam gitu loh, kok iso duwe pikiran gitu loh, di luar dugaan saya. Bayangan saya dia kuliah ini wis nyambut kawin di bojo misalkan itu. Enggak, ini izin kula istiqdan apa minjang kula teng Kudus. Saya ndelok plongo, kok iso gitu loh. Iku wis mbok pikir, mbok niat tenan sampun. Wis bismillah nduk, muga-muga entuk pitulungane Gusti Allah. Nah ini kan apa ya istilahnya, bukan kemauan kita, tapi itulah Allah memberikan jawaban kepada kesabaran kita, diberikan jawaban yang instan di dunia, belum nanti di akhir. Loh, kita bisa membayangkan orang tua kita, mbah-mbah kita dulu sing ora patek sregep ngibadah misalkan, terus ning alam barzah terus di Masya Allah terus untuk siksa karo Gusti Allah di mas. Kalau ndak punya apa putra-putra ataupun cucu-cucu yang bisa ngaji, siapa yang akan mendoakan beliau-beliau gitu. Wes bongko-bongko, ora iso bongok-bongok, ora iso njaluk tulung. Nah kalau kita masih di dunia iso njaluk tulung-tulung, tapi orang tua kita, leluhur kita, kakek kita, nenek kita ndak bisa, ndak iso bongok-bongok pisan. Hanya apa? Hanya doa dari keturunan-keturunannya. Itulah yang akan menopang rahmat Allah diturunkan ke alam barzah sesuai doa tadi itu. Yes. Itulah tinggal dia belum tahu rasakan yang alam barzah nanti kan ya bayangan tok gitu loh. Tapi itulah keterangan dari doa yang disampaikan oleh para ulama dari Rasulullah SAW. Semoga Allah jadikan kita ini anak-anak yang betul-betul bisa membawa diri, bisa membawa kehormatan orang tua, tidak hanya di dunia tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Maulaya shalli wa sallim daiman abada.